Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Biliardila, NIM 135 dari kelas MBS 5F. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode pengendalian bahan baku yang digunakan di UMKM Bills Cookies. UMKM Bills Cookies yaitu UMKM yang memproduksi makanan berupa kue kering yang beralamat di Sumber Lawang, Sragen. Nah, di sini saya tuliskan biaya produksi berupa biaya bahan baku dan juga biaya pendukung dan biaya overhead selama 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu perhitungan KPE. Di sini diketahui perkiraan kebutuhan bahan 1 tahun yaitu 120 kg. Lalu harga bahan per unit yaitu Rp11.000 per kilogram. Biaya pemesanan yaitu Rp5.000 dan biaya penanganan persediaan yaitu 10% dari harga bahan baku. Lalu KPE-nya yaitu akar dari 2 kali KU kali BP per BB kali BPP, yaitu 2 kali 120 kali Rp5.000 per Rp1.000 kali 10%, yaitu akar dari 1.200.000 dibagi 1.100. Hasilnya adalah 33 unit. Lalu di sini diketahui juga jumlah pesanan dalam 1 tahun yaitu 4 kali dalam setahun. Diketahui dari KU dibagi KPE yaitu 120 dibagi 33 unit. Yang kedua ada biaya pemesanan setahun yaitu jumlah pesanan dalam setahun dikali biaya pemesanan yaitu 4 kali Rp5.000 sama dengan Rp20.000. Selanjutnya jumlah persediaan rata-rata yaitu KPE dibagi 2, hasilnya 33 dibagi 2 yaitu 16,5, saya bulatkan menjadi 17 unit. Yang keempat yaitu biaya penanganan bahan baku, hasil dari jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per unit, yaitu 17 dikali 10% dikali Rp11.000, hasilnya Rp18.700. Yang kelima yaitu waktu pemesanan kembali, jangka waktu perolehan dikali jumlah pemakaian per hari, yaitu 15 hari kali 1 unit sama dengan 15 unit. Selanjutnya yaitu persediaan pengaman. Bills Cookies melakukan pemesanan sebanyak 24 kali per tahun atau 2 kali dalam 1 bulan. Lalu biaya atas kekurangan persediaan adalah sebesar Rp200.000, biaya penanganan persediaan sebesar Rp1.000 per unit. Lalu di sini ada tabel yang diketahui probabilitas kekurangan persediaan yaitu ada 50%, 30%, 10%, dan 5%. Lalu biaya penanganan persediaan diketahui Rp0, Rp50.000, Rp100.000, dan Rp150.000. Dan jumlah biayanya diketahui Rp1.000.000, Rp650.000, Rp300.000, dan Rp250.000. Jadi, persediaan pengaman yang optimum pada Bills Cookies adalah 150 unit dengan biaya paling minimum yaitu Rp250.000. Selanjutnya yaitu metode pengendalian bahan baku. Di sini saya menggunakan metode just in time atau metode backflash costing. Yang pertama yaitu mencatat pembelian bahan baku selama 1 periode akuntansi. Di sini saya memasukkan pembelian bahan baku senilai Rp1.320.000. Lalu yang kedua, mencatat biaya overhead selama 1 periode akuntansi. Nah, di sini saya memasukkan biaya overhead selama bulan April 2020 yaitu Rp40.000. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi selama 1 periode akuntansi. Nah, di sini jumlah barang yang diproduksi selama bulan April 2020 adalah 80 unit. Selanjutnya, menghitung biaya standar per unit barang jadi. Di sini biaya bahan baku langsung senilai Rp12.000 dan biaya overhead senilai Rp2.000. Jadi total biaya standar per unit barang jadi Rp14.000. Selanjutnya mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama 1 periode akuntansi. Jumlah barang jadi yang diproduksi selama bulan April 2020 adalah 80 unit dengan biaya standar per unit sebesar Rp14.000. Sehingga total biaya barang jadi adalah Rp1.120.000 yang didapatkan dari Rp14.000 dikali 80 unit. Yang selanjutnya yaitu mencatat beban pokok penjualan standar atas barang jadi yang terjual selama 1 periode akuntansi.
Selama bulan April 2020, barang jadi yang terjual adalah 60 unit. Sehingga beban pokok penjualan sebesar Rp840.000 yang didapatkan dari Rp14.000 per unit dikali 60 unit. Selanjutnya yaitu mencatat selisih antara biaya overhead pabrik yang dialokasikan. Nah, di sini biaya overhead pabrik yang sebenarnya senilai Rp40.000 dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan senilai Rp160.000. Jadi di sini selisih antara biaya overhead pabrik yang sebenarnya dengan biaya overhead pabrik yang dialokasikan yaitu Rp160.000 dikurangi Rp40.000 hasilnya Rp120.000. Yang terakhir yaitu saldo persediaan akhir pada 30 April 2020. Nah, di sini bahan baku dalam proses Rp1.320.000 dikurangi Rp960.000 hasilnya Rp360.000. Barang jadi 20 kali Rp14.000 hasilnya Rp280.000 dan total persediaan menjadi Rp660.000. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini saya memilih untuk menggunakan metode just in time pada UMKM Bills Cookies karena bahan baku hanya akan dipesan ketika Bills Cookies memiliki pesanan atau pada saat Bills Cookies akan melakukan produksi. Di sini juga menggunakan metode just in time karena dapat mengurangi biaya untuk penanganan bahan baku tersebut untuk tempat penyimpanan dan perawatan. Metode ini juga merupakan metode yang efektif dan efisien dalam penerapannya, karena dengan menggunakan metode ini, perusahaan hanya akan memproduksi barang yang dibutuhkan ketika ada pesanan dan dalam jumlah yang dibutuhkan, sehingga akan menghindari biaya untuk penanganan bahan baku yang akan menumpuk di gudang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.